pasien yang sukses ada 19 orang dari total pasien 32 orang. Proporsi sampel atau p-hat yaitu 19/32 atau 0,59375. Tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Nilai Z untuk 95% adalah 1,96. Rumus untuk selang kepercayaan proporsi yaitu p-hat plus minus Z alpha per 2 akar dari p-hat 1 kurang p-hat per N, di mana p-hat adalah proporsi sampel, Z alpha per 2 adalah nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95% yaitu 1,96 dan N adalah ukuran sampel yaitu 32. Halo semuanya, saya Tanti Widyastuti akan menjelaskan tentang analisis selang kepercayaan secara matematisnya dan melanjutkan pekerjaan teman saya yakni Monica. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan yang nomor 1. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan tentang cara untuk mencari proporsi sampel juga tingkat kepercayaannya. Di sini kita memiliki jumlah pasien sukses sebanyak 19 dan total pasiennya sebanyak 32. Proporsi sampel yang didapatkan atau p-topinya yakni yang telah teman saya sebutkan tadi yaitu 19/32 atau sama dengan 0,59375. Dan tingkat kepercayaannya itu sebesar 95% yang apabila kita cek melalui tabel distribusi Z itu didapatkan hasil 1,96. Pertama, kita akan menghitung proporsi sampelnya atau p-topinya. Nah, proporsi sampel ini teman-teman atau p-topi didapat dari pembagian jumlah pasien yang sukses yakni sebesar 19 dibagi dengan total pasiennya yakni 32. Yang apabila kita bagi hasilnya adalah seperti ini, 0,59375. Selanjutnya, kita akan mencari standar errornya. Nah, standar error ini teman-teman bisa didapatkan dengan rumus SE sama dengan akar p-topi dikali dengan 1 min p-topi per N, di mana N ini adalah total pasiennya. Apabila kita masukkan angkanya, maka 0,59375 kita kali dengan 1 min 0,59375. Lalu kita bagi dengan N-nya yakni 32. Ini akan menghasilkan 0,59375 dikali dengan hasil pengurangannya yakni 0,40625 dibagi dengan 32 hasilnya 0,2412 109,375 kita bagi dengan 32 yakni dapat hasilnya akar 0,0075378418.
Nah, hasil dari akar ini yakni kita dapatkan 0,08684. Nah, teman-teman, kita kan sudah mencari proporsi sampel, P-topi, dan juga standar errornya. Selanjutnya, kita akan mencari batas bawah dan batas atas selang kepercayaannya. Untuk batas bawahnya, itu kita menggunakan rumus P-topi dikurang dengan Z dikali dengan standar error yang didapat, atau sama dengan 0,59375 dikurang 1,96 dikali dengan standar errornya yakni 0,08684. Sama dengan 0,59375 dikurang 0,17021 sama dengan hasilnya 0,42354. Untuk batas atasnya, perbedaannya adalah dalam pengoperasiannya, teman-teman. Dalam pengoperasiannya, kalau batas bawah kita menggunakan pengurangan, kalau batas atas kita menggunakan penjumlahan. Batas atasnya yaitu P-topi ditambah dengan Z dikali dengan standar errornya. Ini bisa kita tulis ulang. Ditambah dengan 0,17021. Hasilnya adalah 0,76396. Nah, teman-teman, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa selang kepercayaan 95%-nya bagi proporsi keberhasilan dari pasien yang sukses dalam operasi dengan menggunakan obat baru yakni 0,42354 dan juga 0,76396 untuk batas atasnya. Atau dengan demikian dapat kita simpulkan proporsi pasien yang sukses dalam operasi transplantasi ginjal menggunakan obat Cyclosporin A berada antara 42,35% hingga 76,40%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Mustika Sari. Di sini saya akan menjelaskan kode dari teman saya yaitu Arya. Di sini dalam codingan yang terlihat pada gambar, fungsi utama yang digunakan adalah Q-norm. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai Z-score yang sesuai dengan tingkat keyakinan yang ditentukan berdasarkan distribusi normal. Argumen 1 plus C1/2 berarti bahwa fungsi ini menghitung nilai Z yang sesuai dengan interval kepercayaan 95% atau tingkat keyakinan lainnya jika nilai C1 berubah. Kemudian SQRT. Fungsi ini menghitung akar kuadrat. Di sini digunakan untuk menghitung margin of error dengan rumus standar untuk interval kepercayaan dari P1 minus P per N, di mana P adalah proporsi sampel dan N adalah ukuran sampel. Fungsi-fungsi ini digunakan dalam menghitung margin of error
dan menentukan batas bawah serta batas atas dari selang kepercayaan. Prosedur kerja yang kita lakukan pada nomor 1 yaitu yang hal yang pertama dilakukan adalah inisialisasi data. Di sini inisialisasi datanya yaitu N yaitu 32 sebagai jumlah total, lalu S sebagai simpangan baku yaitu 19, lalu C1 berisi 0,95 berisikan tingkat kepercayaan. Lalu kita menghitung proporsi keberhasilan. Kita bisa menggunakan variabel P dengan rumus S garis miring N. Setelah itu kita mencari nilai Z berdasarkan tingkat kepercayaan. Untuk mencari nilai Z kita bisa menggunakan fungsi keynorm lalu dengan rumus Z-score. Lalu setelah mendapatkan nilai Z kita bisa menggunakan untuk mencari margin of error-nya yaitu ME, yaitu dengan rumus Z bintang A atau dikali akar P dikali 1 per P per N. Lalu setelah mendapatkan rumus margin of error, kita dapat menampilkan margin of error dengan perintah cat dalam kurung margin error lalu mi. Lalu kita setelah mendapatkan margin of error, kita menghitung batas bawah dan batas atas selang kepercayaan. Setelah memasukkan batas bawah dan batas atas, kita dapat menampilkan hasil. Lalu selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1 pada modul 5 tentang selang kepercayaan dengan sampel 32 pasien transplantasi ginjal dan 19 diantaranya itu berhasil transplantasi ginjal. Dan untuk menghitung selang kepercayaan 95%, saya akan mengoperasikan kode sebagai berikut. N dengan variabel sampelnya ada 32 pasien. Lalu dengan sampel yang succeed itu ada di 19 dan dengan confidence levelnya ada di 0,95 atau 95%. Lalu saya akan menghitung proporsinya dengan yang succeed dibagi yang dengan sampel. Oke, sudah dapat. Z dengan keynorm untuk menghitung Z-nya 1 ditambah confidence level di 2 dapat. Lalu kita akan menghitung margin errornya. Margin error dengan Z dapat. Kita bisa melihat hasilnya ada di 0,266977. Agar hasil lebih enak dibaca, kita bisa mengoperasikan kode berikut. Error, lalu nama variabelnya FE, dan jadi margin errornya ada di 2,66977. Buat batas atas dan batas bawahnya, saya akan mendeklarasikan variabel dengan low bound P minus margin error dan up bound dengan P plus ME. Kita bisa melihat langsung saja batas bawahnya berapa dan batas atasnya. Jadi batas atasnya ada pada 0,32 dan batas bawahnya 0,32 dan batas atasnya 0,86.